Terima kasih semuanya bersedia bergabung. Webinar kita hari ini topiknya belajar ke Eropa, akan dipanel 3 orang dengan pengalaman yang berbeda-beda, ada yang di Jerman, ada yang di Swedia, ya. Lalu kemudian mereka sudah pada selesai, namun paling tidak ini akan memberikan informasi yang sangat personal dan tentu akan memberikan referensi bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Terima kasih kepada Mas Adit yang sudah membantu melalui jaringan alumni luar negeri yang memfasilitasi sehingga kita bisa bertemu dalam ruang maya ini melalui aplikasi Zoom. Sebelum kita mulai, mohon Mas Adit memberikan pengantar sepatah dua patah kata. Silakan Mas Adit. Ya, terima kasih Pak Ismail. Ini kita udah sering ketemu di Facebook. Baru sekali ini sepertinya melihat wajah satu sama lain. Jadi ini berkah corona juga nih. Ya, yang pertama terima kasih atas kerjasamanya dengan UIN Makassar dan insya Allah nanti kita coba buat dengan kampus-kampus yang lain. Kami tanggal 3 Juli itu dengan Universitas Sorong, kemudian dengan Universitas Brawijaya. Jadi targetnya memberikan informasi, cerita-cerita pengalaman tentang kuliah ke luar negeri, kuliah ke Eropa, tips dan triknya bagaimana, beasiswa yang tersedia apa aja, dan apa aja perjuangan yang sudah dilakukan oleh teman-teman ini pada saat mereka di Eropa dan sekarang sudah selesai kuliahnya. Kita ada 3 pembicara, nanti bisa memperkenalkan satu-satu, cuma nanti akan saya perkenalkan. Yang pertama itu adalah Mas Muhammad Reza. Beliau dulu S2 dan S3-nya di Belanda, kemudian bekerja di ABB di Swedia, dan sekarang beliau sudah kembali ke Indonesia dan bekerja salah satunya di Tetra Tech. Kemudian pembicara yang kedua itu ada Mas Fahmi Rizanul Amrullah. Beliau S1 dan S2-nya di Berlin, dan sekarang beliau bekerja sebagai manajer BMW untuk Asia Pasifik yang sekarang berlokasi di Beijing. Jadi Mas Fahmi ini lagi di Beijing sekarang. Kemudian pembicara yang ketiga itu adalah Mas Ridwan Shah Yusuf Ahmad. Beliau S2-nya di Belanda, di ISS di Den Haag, dan sekarang menjadi staf khusus Gubernur Jawa Barat, Pak Ridwan Kamil. Jadi mudah-mudahan nanti ada banyak hal yang bisa diceritakan, dibagi sama para pembicara, dan jangan takut bertanya seluas-luasnya dan sebanyak-banyaknya tentang bagaimana caranya bisa berkuliah ke luar negeri, tips dan triknya apa aja, apa yang mesti disiapkan, dan nanti akan di-sharing sama teman-teman sekalian. Itu aja mungkin dari saya, Pak Ismail. Ya, terima kasih Mas Adit sudah memfasilitasi webinar kita pada siang hari ini. Terima kasih kepada teman-teman Dewan Eksekutif Mahasiswa UIN Alauddin yang sudah bersedia menyiapkan hal-hal teknis, termasuk nanti jikalau ada Bapak Ibu saudara sekalian perlu sertifikat, nanti Google Form-nya akan kita posting di bagian akhir. Juga tim teknis dari HMJ Pendidikan Matematika UIN Alauddin. Saya tidak akan memperkenalkan para pembicara panelis kita secara umum tadi. Mas Adit sudah menyampaikan itu. Ini akan lebih interaktif kalau kemudian masing-masing panelis kita akan bercerita. Silahkan Bapak Ibu kawan-kawan saudara-saudari boleh posting di grup chat pertanyaan-pertanyaannya, nanti para pembicara, para panelis akan membaca juga itu, dan nanti di bagian akhir silakan raise hand, kita akan memberikan kesempatan. Kita punya waktu sangat fleksibel ya, mulai dari pukul 2 waktu Indonesia Barat sampai pukul 4 waktu Indonesia Barat nantinya. Silakan kesempatan pertama saya mohon kesediaan Mas Fahmi, silakan. Yang pertama Mas Reza dulu mungkin Mas. Oh, Mas Reza dulu, maaf. Mas Maaf, Reza dulu. silakan. Kesempatan pertama mohon kesediaan Mas Reza, silakan. Ya, baik, terima kasih. Mungkin saya akan share screen saya supaya lebih ya. Jadi saya akan coba menjelaskan, tapi Mas Adit sudah jelaskan.
kebetulan saya punya pengalaman sebagai student dan juga sebagai pembimbing student. Jadi saya mencoba menyatukan, mengkombinasikan dua pengalaman ini, dan saya mencoba fokus di hari ini adalah saya ingin cerita attitude dari mahasiswa di Eropa Barat, khususnya yang bagian utara. Karena Belanda dan Swedia itu termasuk yang ada di Eropa bagian utara. Kelihatan ya layarnya ya, Mas? Ya, kelihatan. Ya. Nah, mungkin perkenalan sedikit tentang saya. Jadi, saya asalnya dari Bandung dan saya sekolah dari mulai TK sampai S1 itu di Bandung, di jurusan elektro di ITB. Kemudian saya sekolah di Belanda itu di antara tahun 98 sampai 2006. Untuk S2 dan S3, bidangnya juga masih listrik, elektro, di Delft di Belanda. Kemudian selepas S3 saya bekerja di Swedia. Di sana saya bekerja di perusahaan listrik juga selama 10 tahun, tetapi kebetulan di 6 tahun pertama itu saya di bagian research dari perusahaan, sehingga sempat juga membimbing mahasiswa-mahasiswa S2 maupun S3, terutama ketika mereka melakukan tugas akhir. Jadi mungkin ada sekitar 30 mahasiswa S2 ataupun S3 yang sempat saya bimbing dari berbagai negara, dari negara maju maupun negara berkembang. Dan 2016, jadi 3 tahun lebih yang lalu saya kembali ke Indonesia, dan saya juga mengajar di 2 universitas di Indonesia, di Bandung dan di Bumi Ayu, di Universitas Telkom di Bandung dan Universitas Peradaban di Bumi Ayu. Jadi saya juga punya pengalaman bergaul atau mengajar atau membimbing dengan mahasiswa di Indonesia. Dan saya juga melakukan penelitian yang mungkin ingin saya highlight di sini adalah bahwa dari beberapa mahasiswa yang saya bimbing di Eropa, itu beberapa mendapatkan penghargaan untuk tesisnya, termasuk tesis yang terbaik di Eropa, S2-nya waktu itu. Nah, jadi berdasarkan itu saya hanya ingin menjelaskan bahwa apa yang saya presentasikan hari ini itu adalah observasi pribadi. Jadi pengalaman orang lain mungkin berbeda, tetapi di sini saya mengkombinasikan pengalaman di sekolah. Jadi ketika saya sekolah di Bandung, di ITB, maupun saya sekolah di Delft, termasuk ketika saya mengajar di Telkom University dan Universitas Peradaban, kemudian pengalaman bekerja di ABB, di Solvina, sekarang di Traktabel, dan pengalaman mensupervisi mahasiswa. Nah, jadi ini adalah observasi pribadi. Nah, pertama yang saya lihat dari mahasiswa di negara maju adalah motivasi. Jadi ketika mereka kuliah atau mereka melakukan tugas skripsi atau tugas akhir di tempat saya waktu itu di ABB, saya melihat ada yang berbeda dari mereka itu. Pertama, mereka itu kelihatan niat. Jadi ketika mereka melakukan suatu topik penelitian, itu karena memang niatnya kelihatan dari diri masing-masing. Dan niat itu kelihatan dalam pelaksanaannya adalah mereka fokus pada diri mereka tidak latah, dan mereka siap menghadapi konsekuensi masing-masing. Artinya apa? Artinya ketika mereka niat kuliah atau tugas akhir, itu ada misi yang mereka hendak capai. Jadi bukan sekedar datang karena ikut-ikutan atau karena harus ikut kuliah, apapun itu alasannya. Dan yang terasa adalah kita bisa melihat bahwa ketika mereka berkuliah atau ketika mereka mengerjakan tugas dengan kami, itu mereka fokus pada hal yang menjadi kekuatan mereka, kekuatan mahasiswa ini. Jadi biasanya mereka kenal potensinya, kita bisa cek ketika kita misalnya ngobrol, mereka tuh tahu, oh saya ahli di sini, saya tidak ahli di situ. Jadi mereka tahu mana yang baik, mana yang tidak, kekuatan dari mereka.
Dan biasanya dari situ kita bisa menemukan keunikan yang menjadi fokus dari tugas atau belajar mahasiswa atau mahasiswi ini. Dan itu lebih mudah untuk mengikutinya dengan rencana dan kemudian action. Jadi untuk ngetesnya biasanya saya gampang. Kalau saya lagi bimbing mahasiswa, saya tanya aja, kamu habis kuliah mau ngapain? Kalau dia bisa jawab sampai sesudah lulus mau ngapain, itu mungkin 25% lah dia punya rencana. Tapi kalau dia bisa jawab 5 tahun mau jadi apa, 10 tahun mau jadi apa, 25 tahun lagi mau jadi apa, meskipun nanti mungkin kenyataannya bisa berubah sama sekali, itu biasanya membuktikan mana mahasiswa yang punya rencana atau yang tidak. Dan begitu mereka punya rencana, kita bisa lihat mereka ini jadi proaktif. Ketika materi kuliah atau materi tugas, kadang-kadang kita kasih sedikit aja. Mereka akan cari sendiri di perpustakaan atau sekarang mungkin di internet. Dan biasanya mereka punya program yang bisa dieksekusi dari dua sisi, belajar maupun organisasi. Jadi tidak hanya melulu belajar saja atau tidak organisasi saja, tetapi berimbang. Dan yang paling signifikan juga saya amati adalah kemampuan komunikasi. Jadi baik diskusi lisan-tulisan itu mereka mempunyai satu kesamaan ketika mereka mampu merefleksikan data, merunut logika, dan berdiskusi dengan komplit. Jadi ada introduksinya, ada asumsinya, ada feedback. Dan Inggris itu tidak bisa ditawar, harus menjadi tools atau skills yang penting buat mahasiswa, ya, buat mahasiswa-mahasiswa sekarang. Jadi saya hanya mau highlight di sini refleksi data. Kalau kita bicara dengan mahasiswa di negara Eropa, itu seringkali saya merasa mereka selalu merefleksi dari apapun data informasi yang kita beri di dunia profesional. Jadi mereka tidak langsung menelan mentah-mentah, tidak langsung mereject atau menolak, tapi ada fase di mana mereka merefleksi, berpikir atau mencari referensi. Dan ini penting karena zaman sekarang komunikasi tidak hanya terbatas yang lisan, tetapi juga lebih luas dengan media sosial. Jadi untuk catatan saja, selama kami misalkan di Eropa itu merekrut mahasiswa untuk tugas akhir, apalagi merekrut untuk bekerja, itu kita mengecek bahkan sosial media masing-masing kandidat. Jadi Facebook, LinkedIn, kadang-kadang Instagram itu kita cek bukan untuk apa-apa, kita hanya ingin dapat ekstra informasi sebetulnya apakah kandidat ini cocok dengan posisi yang dicari. Dan satu yang signifikan adalah bahwa kerjasama. Jadi kalau saya ditanya apa sih sebetulnya keunggulan mahasiswa negara maju dibanding negara berkembang, soal IQ, soal kepintaran, saya pikir tidak berbeda. Banyak orang kita yang pinter sama pinter, bahkan lebih pinter dibanding counterpartnya di Eropa. Tetapi ada dua hal yang paling dominan berbeda. Yang pertama adalah komunikasi. Jadi bagaimana mereka mampu mengkomunikasikan ide, mengkomunikasikan rencana, dan mengkomunikasikan hasil pekerjaan. Dan yang kedua adalah kerjasama. Saya nggak tahu teman-teman berapa orang yang pernah mengalami kejadian bekerja kelompok dan merasa dirinya kerja 99%, sementara yang lain tidak berkontribusi. Nah, ini yang saya perhatikan di kalangan katakanlah mahasiswa negara maju, ini pun terjadi. Dalam satu kelompok tidak pernah ada yang lebih, tidak pernah ada yang sama. Selalu ada yang lebih atau kurang dibanding yang lain. Tetapi di negara yang maju, ini menjadi ajang latihan leadership. Bukan menjadi ajang mengeluh ketika kita berada di tim yang kita rasa tidak semuanya berkontribusi sama. Dan bukti dari kemampuan komunikasi, kemampuan membuat rencana, dan kemampuan kerjasama itu ada di parameter ini. Kalau kita lihat negara-negara yang dikatakan paling inovatif, itu banyak negara-negara yang memang berasal atau berkultur Eropa bagian barat, bagian utara. Swiss, Swedia itu urutan 2 tertinggi 2019, Amerika memang negara besar, melting pot dari berbagai budaya, Belanda tidak terlalu besar, kita tahu, Finland itu kecil, 4,5 juta saja, Denmark juga segitu, 4,5 juta, Singapura hanya 3 juta, ini kekecualian, dia ada di Asia. Tapi kebanyakan negara-negara itu memang negara-negara yang saya lihat dari level mahasiswa adalah orang-orang yang tadi mempunyai refleksi terhadap kemampuan masing-masing, bisa berkomunikasi dan bisa bekerja sama.
bukti lagi Swedia yang kurang dari 10 juta penduduknya itu bisa menjadi tempat kedua dari sisi inovasi di tahun 2015, hanya kedua sesudah Amerika Serikat yang populasinya 30 kali lebih banyak. Jadi apa yang kita mesti lakukan? Menurut saya, kalau teman-teman belajar ke luar negeri atau teman-teman ingin belajar ke luar negeri, jangan khawatir dengan kemampuan berpikir, IQ. Saya percaya itu ada, tetapi siaplah dari sekarang untuk mempersiapkan skill yang tidak hanya bisa menolong teman-teman ke Eropa, selain katakanlah IP atau nilai, tetapi lebih penting lagi bisa membuat teman-teman bertahan dan lulus dari programnya nanti di luar negeri. Jadi berpikirlah global, fokus pada kompetensi, buatlah rencana dan kolaborasi, dan mulai dari sekarang. Jadi itu bukan hal yang kita bisa lakukan sendirian. Banyak berdiskusi sama komunitas, termasuk Jalar, termasuk senior-senior yang sudah pernah keluar. Mudah-mudahan itu bisa menjadi pengantar teman-teman sekolah ke luar negeri, dan yang lebih penting lagi adalah lulus ketika sekolah di luar negeri dan kembali ke Indonesia ataupun bekerja dimanapun dengan hasil yang terbaik. Terima kasih, mungkin kalau ada pertanyaan silakan. Terima kasih Mas Reza atas presentasinya. Kita jawab sekarang atau kita tampung dulu Mas? Nanti setelah selesai panelis 3 baru kita tanya jawabnya. Saya ikut aja, terserah. Oke. Nanti setelah aja. Ya, nanti setelah. Jadi kita akan persilahkan 2 panelis yang lain. Nanti setelah itu kemudian kita akan lakukan sesi tanya jawab. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, bagi yang punya pertanyaan boleh diketikkan dari sekarang. Selanjutnya kita mohon Mas Fahmi ya, Mas Adit. Tidaknya tentang Berlin, Stuttgart, lalu kemudian apa yang harus kita lakukan dalam persiapan studi dan juga selama studi. Saya mencatat paling tidak tentang perencanaan, tentang fokus, lalu kemudian untuk mencapai sebuah posisi tidak hanya tentang studi semata-mata, tetapi juga ada modal yang lain. Jadi yang harus kita lakukan justru menyelesaikan studi kali pertama, setelah itu baru melangkah kepada hal-hal yang lain. Juga sudah bergabung dengan kita adalah Mas Ridwan Shah Yusuf, beliau alumni SS Erasmus University of Rotterdam. Ya, kalau kawan-kawan di Makassar itu sangat familiar dengan Benteng for Rotterdam, ya mungkin kurang lebih di masa lalu ada hubungan tentang ini. Tetapi nanti akan sedikit banyak disinggung tentang Rotterdam dari Mas Ridwan Shah. Kami mohonkan kesempatan dari Mas Ridwan Shah. Silahkan Mas. Soal saya bisa kedengar Mas Ismail? Bisa. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan, sahabat-sahabat semua di teman-teman di Makassar ya, khususnya di UIN Alauddin. Saya ke sana terakhir tahun 2010 atau 2011 sebelum saya kuliah ke Belanda. Pertama kali makan es pisang hijau di kampus teman-teman semua. Jadi UIN Alauddin saya kira punya tempat tersendiri, dan saya baru tahu makanan itu Pak di sana. Ada yang namanya es pisang hijau. Saya pikir ini kok pisang hijau dingin-dingin, ternyata enak. Ternyata udah banyak juga di Jakarta setelah itu, jadi saya aja mungkin kurang pengetahuan. Terlepas dari itu, ya semoga bisa balik lagi ke Makassar, udah lama nggak ke sana, terakhir 2015 atau 2016, dan bisa banyak belajar lagi di sana. Terima kasih buat teman-teman jaringan alumni luar negeri, Jenderal Adit, yang telah memberikan kesempatan untuk berbagi di sesi siang ini. Perkenalkan, saya Ridwan Shah Yusuf Ahmad, biasa dipanggil Yusuf. Saya dulu kuliah S1 di Institut Teknologi Bandung, jurusan saya perencanaan wilayah dan kota. Jadi saya masuk kuliah tahun 2005, lulus kuliah tahun 2010. Waktu itu memang memilih mengextend masa kuliah 1 tahun karena memang aktivitas di kemahasiswaan, tukang demo lah mungkin bahasanya seperti itu. Saya juga sempat demo di Makassar dulu waktu zaman jadi presiden mahasiswa 2010 gitu. Jadi
2010 lulus, saya beraktivitas di kampus sebagai asisten penelitian dan juga ada usaha yang dikerjakan hingga akhirnya selama 2 tahun saya berjuang mencari beasiswa. Mungkin tadi Kang Dimas mungkin sudah sempat cerita, atau tadi mungkin Mas Adit mungkin pada pendahuluan, atau teman-teman ada cerita lainnya. 2011, 2012 itu beasiswa banyak sekali, tapi belum ada yang jalur fast track dan nyaman seperti LPDP gitu. Kalau sekarang kan beasiswa semuanya LPDP. Jadi kalau dulu itu ada beasiswa, saya beasiswa namanya NFP, Netherlands Fellowship Program. Itu beasiswa yang saingannya sedunia, 1 tahun yang dapat 40 atau 50. Nah, saya mewakili Indonesia di tahun tersebut, ya tahun 2012. Tapi ceritanya itu nggak sesederhana itu, karena total, Mas Ismail, saya itu daftar 15 atau 16 beasiswa. Yang diterima 2, yang sisanya gagal. Jadi di tahun pertama 2010-2011 saya mengejar beasiswa itu gagal semua. Saya daftar USAID, saya daftar ADS ke Australia, saya daftar DAAD ke Jerman, saya daftar Fulbright tahun pertama, itu juga gagal. Saya daftar Monbuso ke Jepang, itu juga gagal. Saya bahkan daftar beasiswa World Bank ke Jepang juga gagal dan sebagainya. Jadi rasanya banyak gagal nih. Tapi dari proses kegagalan tersebut, saya belajar bagaimana menulis statement letter yang baik. Saya tingkatkan kemampuan bahasa Inggris saya. Saya coba cari pemberi rekomendasi yang tepat, yang betul-betul bijak, objektif, dan berikan pandangan yang baik kepada saya. Saya pun juga menambah pengalaman, sehingga dari pengalaman tersebut, portofolio saya lebih meyakinkan untuk bisa diterima beasiswa tersebut. Dulu itu memang, saya nggak tahu situasi saat ini, ketika dulu memang untuk masuk kampus tidak begitu sulit. Saya waktu itu diterima di 3 kampus. Di kampus yang saya akhir kuliah, Erasmus University di Rotterdam. Saya diterima di Universitas Sussex di Inggris. Saya diterima di George Washington University di Amerika Serikat. Jadi setelah tahun pertama banyak gagalnya, dan di tahun pertama pula sebetulnya saya sudah diterima di kampus-kampus tersebut. Kalau nggak salah satu lagi di UNSW di Australia. Nah, jadi tapi dari situ ternyata beasiswanya belum cukup beruntung. Jadi berjuang, nulis lagi, mencoba apply lagi, dapat beasiswa yang lain. Tapi di tahun kedua modal saya lebih baik karena saya sudah diterima di kampus-kampus tersebut. Jadi ketika mendaftar ke Fulbright, saya menampilkan acceptance letter saya, admission letter saya di George Washington University. Ketika saya mendaftar Chevening, saya juga menyampaikan acceptance letter saya di Universitas Sussex di kota Brighton di Inggris. Dan ketika di Belanda pun juga sama. Kampusnya sudah ada dan itu saya kira menjadi satu nilai tambah. Mungkin ini jadi satu pelajaran yang bisa kita coba rencanakan kalau teman-teman mau daftar beasiswa, bisa jadi dengan diterima di kampus, nilai jual kita juga lebih siap karena artinya kita sudah siap. Nah, di tahun kedua dari sekian beasiswa yang saya daftar, saya diterima 2. Yang pertama namanya Fulbright. Fulbright itu beasiswa ke Amerika. Waktu itu saya diterima, dipanggil lagi, tapi ada sebuah case-nya adalah saya diterima di George Washington University. Saya dikasih opsi untuk mengubah kampus, karena ternyata beasiswa Fulbright, saya nggak tahu ya saat itu, tidak mengakomodasi untuk kuliah di sekolah swasta mahal seperti George Washington University. Sehingga akhirnya ditanya, Yusuf kamu mau lanjut dengan ini, tapi kamu mungkin butuh nambah sekian, atau kamu di first tahun, kamu cari kampus yang lain, dan sebagainya. Di waktu yang bersamaan, saya diterima di beasiswa NFP, Netherlands Fellowship Program, yang itu beasiswa full. Jadi, karena di Belanda kan kampus mayoritas dikelola oleh pemerintah, jadi tampaknya memang secara harga cenderung lebih sama ya. Jadi, kalau di Amerika, yang swasta lebih mahal tentunya. Akhirnya karena keputusan tersebut, saya memilih untuk kuliah di Belanda yang tidak ada biaya tambahannya gitu kan, mudahnya kan seperti itu. Jadi kalau ada biaya tambahan kan dongengnya pasti berbeda. Jadi saya kuliah ke Belanda dan ternyata di Belanda itu cukup menarik. Saya belajar political economy. S1 saya urban planning, S2 saya political economy. Kalau di sini mungkin FISIP ya. Jadi shifting jurusan juga walaupun tidak begitu jauh, masih di ilmu humanities dan social science. Jadi di situ sama di Belanda saya 15,5 bulan program S2 saya.
awalnya saya mau fokus kuliah, tapi ternyata ada godaan-godaan dari teman-teman ya, karena waktu mahasiswa dulu di S1 di ITB saya presiden mahasiswa, Mas Ismail. Kalau di kampus mungkin BEM kali ya, kalau di UIN. Jadi pas di situ diajak teman-teman, Yusuf mau maju nggak jadi ketua PPI? Kalau di sana di Belanda nyebutannya sekjen atau ketua Perhimpunan Pelajar Indonesia di Belanda. Ya alhamdulillah ternyata dimatapkan hatinya oleh Allah untuk maju, diberikan dukungan banyak teman-teman yang udah kenal juga sebelumnya atau baru kenal untuk juga gabung dalam tim, dan kemudian saya ikut kampanye jalan. Pemilihan itu ada 17 vote, 1 kota 1 vote. Nah, waktu itu setelah proses, saya menang 14 dari 17 kota, jadi cukup dominan. Nah, dari situlah saya bertemu Ibu Dubes Retno Marsudi, yang saat ini menjadi Menlu. Dari situ saya banyak belajar juga tentang kepemimpinan, tentang lobby di tingkat internasional, tentang negosiasi, tentang membangun tim, bertemu dengan teman-teman pemuda luar negeri, berdialog, meyakinkan tentang Indonesia. Saya sempat konflik dengan teman-teman Papua Merdeka, OPM. Saya sempat berkonflik dengan teman-teman penikmat film yang membuat sejarah PKI dan sebagainya gitu. Jadi itu juga satu pengalaman ujian nasionalisme di negara tetangga gitu ya, bukan negara jauh, dan itu saya kira menjadi pematangan juga. Jadi selama kuliah tersebut tidak hanya tentang berbicara tentang nilai akademik, itu satu hal, tapi saya kira pengalaman dan networking kita menjadi hal lain. Jadi ketika kita meninggalkan negara tersebut, kita tidak cuma dapat ijazah. Pada akhirnya saya tidak pernah memakai ijazah S2 saya. Nanti saya cerita sedikit. Tapi dari pengalaman dan networking tersebutlah itu menjadi satu nilai jual dan menjadi satu kekuatan saya dalam mengembangkan karir saya dan semua proses aktualisasi saya sejak saat itu. Dan networking tersebut ternyata berakumulasi dan berkembang menjadi kebaikan-kebaikan yang akhirnya bermanfaat tidak hanya untuk saya dan keluarga, tapi juga buat bangsa. Dan saya kira ini satu hal yang butuh kita coba dorong juga. Secara intelektual saya yakin Kang Ismail, teman-teman semua, kita tuh pintar orang Indonesia. Kalau kita cuma sama orang India sama China, mereka rajin banget soalnya. Jadi kalau kapasitas kita oke lah, mau di head to head masalah intelektual. Yang jadi masalah adalah kita mungkin kurang pede, kurang percaya diri, kurang yakin terhadap diri kita. Makanya di luar negeri itu memang satu hal yang cukup menarik adalah proses kita buat meningkatkan confidence kita sehingga ilmu ini menjadi teryakinkan kepada orang lain. Pada akhirnya kan ya kan jurusan tarbiyah gitu, jurusan pendidikan kan, antara tarbiyah dan dakwah gitu, antara kita dapat ilmu dan menyampaikan, saya kira kan idealnya tuh seimbang. Jadi kenapa kita bisa seimbang? Kenapa kita bisa pede menyampaikan? Karena tarbiyahnya atau ilmu yang didapatnya juga banyak gitu. Jadi kalau ilmunya banyak, kita pun juga akan pede untuk bisa menyampaikan ilmu-ilmu tersebut kepada teman-teman kita atau klien kita, mitra kita dan sebagainya. Dan yang mungkin dari situ saya lihat di Belanda memang kita bertemu dengan kawan-kawan yang lebih variatif, lintas kelas ekonomi, lintas pemikiran. Saya kalau di Belanda mungkin kalau teman-teman ke Belanda tuh kelebihannya adalah kita punya sejarah, berbagi sejarah. Kita share our history di Belanda, kita berbagi sejarah sehingga banyak hal-hal yang bisa saling bercerita, bisa kita berdialog tentang kolonial, tentang mungkin kalau di Belanda tuh banyak teman-teman yang yang dapat beasiswa di Soviet, akhirnya nggak bisa pulang lalu mesti ke Belanda. Di situ kita juga bertemu dengan para pekerja migran kita yang mati-matian untuk hidup. Di situ kita berdialog dengan pemuda Belanda yang mungkin cuma tahu parsial tentang Indonesia, tentang kolonialisme, tentang gimana Indonesia ke depan. Kita ketemu teman-teman dari negara-negara ex-jajahan Belanda dan juga kita bisa berbagi lah. Nah, kelebihan di Belanda kalau menurut saya tidak masuk membandingkan, tapi ada kenyamanan dari suasananya karena banyak orang Indonesia. Yang kedua, letaknya di jantung Eropa karena hub Indonesia ke Eropa itu ada di Belanda. Jadi kemana-mana gampang. Saya suka jadi bercandaan kalau kuliah di Belanda itu jalan 1 jam udah ke Belgia, jalan 2 jam udah ke Jerman, jalan 3 jam udah ke Prancis. Kalau kuliah di Amerika jalan 5 jam masih di Amerika juga gitu. Jadi dari situ kita
melihat gitu. Saya selama berperjalanan sama di Belanda, naik bis, harganya murah, kemana-mana, nginep di rumah teman. Dari situ kita juga bertemu teman baru, kita melihat sejarah negara lain, kita belajar bagaimana mereka maju, bagaimana mereka kuat, bagaimana mereka mendidik pemudanya, memiliki confidence, memiliki keyakinan, haus akan intelektualitas, mencari ilmu sampai kemana-mana. Saya ketemu orang India, dia bilang, Yusuf, saya tuh kalau nilai saya jelek sampai Indonesia saya nggak akan guna. Teman saya yang dari China, dari Tiongkok bilang, saya kuliah dengan student loan, jadi saya mesti kuliah mati-matian. Saya ada korban dari one child policy atau kebijakan satu anak di Tiongkok, sehingga orang tua saya nggak punya siapapun selain saya. So I need to change the life of my family. Jadi mereka betul-betul totalitas gitu. Sedangkan ya kalau saya hidup dari beasiswa, kebetulan keluarga mencukupi. Ketika pulang juga nggak tertekan banget kayak di India atau di Tiongkok. Dia pulang dari Belanda, ya saya membantu Pak Ridwan Kamil yang waktu itu adalah wali kota Bandung. Hingga sekarang beliau menjadi gubernur di Jawa Barat. Saya bantu beliau khusus tentang urusan jejaring, urusan internasional dan investasi. Nah, mungkin terakhir buat teman-teman di 2 menit terakhir saya kira adalah mencari beasiswa ini adalah sebuah perjalanan hidup. Kalau memang teman-teman yakin dengan adanya titel S2 khususnya di luar negeri, itu akan mengubah hidup teman-teman, itu kejar dengan baik. Jadi saya kira pertama kita mesti mantap dulu bahwa this is what I want, bukan cuma this is what I need, bukan cuma sekedar gaya-gayaan, bukan cuma sekedar senang-senangan atau sekedar jalan-jalan ke luar negeri. Jalan-jalan ke luar negeri bisa kapanpun cari duit, tapi bisa jalan sendiri. Tapi apa sih yang membuat kuliah di luar negeri itu cukup menarik? Menurut saya, satu, kita ketemu dengan pemilik ilmu sumber nomor 1. Jadi dosen terbaik di bidang ini ada di mana? Dosen terbaik di bidang ada di mana? Itu satu. Yang kedua, kita jadi terbiasa untuk kompetisi di tingkat global. Ini akan meningkatkan kapasitas kita, leverage kita, dan ini yang membuat kita beda. Yang ketiga, kita akan berada pada ekosistem pendidikan yang jauh berbeda dan challenging. Dan di situ kita dituntut inovatif dan juga dituntut kolaboratif. Jadi tidak hanya kita sebagai individu mampu melakukan sesuatu yang berbeda, tapi kita sebagai individu juga dituntut untuk kerja sama-sama, tidak hanya dengan yang sesama Indonesia, tapi juga negara lain. Nah, di situ pas selesai kuliah, pasti kerasa bedanya. Jadi, proses dalam S2 ini, kalau menurut saya, if you only want the title, kuliah di Indonesia juga sama, kalau menurut saya. Tapi kalau kamu ingin mengubah cara pandang kamu, kalau kamu ingin mengubah leverage dari kamu, kalau kamu ingin membuat sebuah pandangan yang berbeda, ikuti proses S2 atau S3 di luar negeri. Ketika sudah selesai nanti, kita akan sadar bahwa kita yang sebelum masuk dan kita yang sudah lulus di kampus luar negeri tersebut akan memiliki sebuah cara perspektif yang berbeda dalam memandang dunia, dan memandang diri, dan memandang apa arti keberhasilan, memandang apa itu ilmu pengetahuan dan intelektualitas, dan juga memandang sesama. Jadi proses ini akan panjang dari proses pencarian. Ada yang mungkin mudah, cepat dapat, ya kita syukuri, tapi percayalah lebih banyak yang mati-matian untuk mendapatkan ini. Tapi bukan berarti nggak mungkin. IPK saya biasa-biasa aja ketika S1, lulus 5 tahun, tapi memang kita mengemas portofolio kita dengan baik, kita coba mencari kampus yang tepat, kita tahu di mana posisi kita, sehingga kita bisa menjalani proses S2 itu dengan tuntas dan barokah. Mungkin saya kira itu aja, Pak Moderator, Pak Ismail. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih panelis kita. Iya, Mas. Iya, ini sebenarnya ada satu pembicara lagi nih, yang kalau misalnya, tapi bukan dari Eropa, beliau dari Korea Selatan. Nggak apa-apa ya, biar sekalian banyak berbagi ilmu juga. Boleh. Rame nih, sudah hampir 200 orang. Ica mungkin? Silakan. Mumpung pertanyaan Mas Adit tentang Jepang atau Korea, karena kurang lebih hampir sama. Banyak teman-teman dari luar negeri yang pada join, jadi saya pikir kesempatan nih biar pada dengar cerita teman-teman. Ya, kesempatan kita saling perkaya perspektif. Silakan. Ya, silakan, Cak. Ya, suaranya jelas ya, bisa didengar? Bisa. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini mungkin yang pertama saya ucapkan terima kasih dulu, karena seperti yang tadi sudah disampaikan sama Mas Adit bahwa
walaupun nggak ada disebutkan sebelumnya, tapi mungkin kita bisa sharing karena kebetulan saya lagi hadir di sini gitu ya. Jadi terima kasih atas kesempatan yang diberikan Pak Ismail, salam kenal dan juga teman-teman terutama dari IAIN Sorong. Saya belum kesempatan mampir ke sana nih, mungkin kapan-kapan mampir ke Sorong ya. Jadi saya mungkin sifatnya sharing aja sama teman-teman semua yang ada di sini. Narasumber yang sebelumnya itu keren-keren banget semuanya ya. Jadi udah beberapa yang dari Eropa, nah mungkin agak sedikit cerita yang berbeda dari Korea. Jadi kalau awalnya sekali, dulu saya tuh sebenarnya nggak sendirian saat itu. Jadi saya kebetulan punya teman yang cukup menginspirasi saya gitu ya. Jadi waktu itu kita pikirannya adalah teman saya tuh sebenarnya di sini juga nih, saya ini dulu deh kredit tuh Kak Fira, saat ini beliau masih di Korea sebetulnya. Jadi dulu kita berpikirnya, kebetulan saya punya teman bareng, mungkin yang lain kan akan sendiri-sendiri gitu ya. Kita awalnya berpikir bahwa kita ini dari swasta gitu ya, kita dari swasta kita pengen biar agak sedikit canggih sedikit nih, ini apa namanya supaya lebih menarik CV-nya kita gitu ya. Gimana caranya? Coba-coba nih cari-cari informasi untuk mempercantik CV. Gimana caranya? Oh, gimana kalau misalnya yang tadinya kita lulusan swasta biar agak keren-keren dikit, walaupun swasta bukan artinya nggak keren ya. Kita cari beasiswa aja deh gitu. Nah kalau cerita di zaman saya gitu atau pertama kali saya berangkat itu mungkin sekitar lebih dari berapa tahun ya? 5-7 gitu tahun yang lalu gitu ya. Nah jadi hampir 10 tahun yang lalu ya. Nah, jadi kalau misalnya kita cerita, kenapa saya cerita flashback ke belakang, karena kalau menurut saya teman-teman yang ada sekarang ini, millennials lah ya, terutama yang mendengarkan, yang masih kuliah gitu, teman-teman tuh sebetulnya punya kesempatan yang lebih besar daripada saya di zaman dulu atau teman-teman yang sudah memberikan informasi tadi narasumber kita sebelumnya. Karena di masa-masa awal kami kuliah, itu informasi tidak tersedia luas kayak sekarang. Seperti tadi yang sudah disebutin sama Mas Yusuf, Kang Reza, dan juga Mas Fahmi, bahwa harus cari sendiri dulu semuanya. Jadi modalnya dulu saya dan teman saya, itu nongkrong, bukan bukan yang sudah tersedia kayak sekarang ini wifi di mana-mana, enggak. Jadi kita harus ada effortnya walaupun ala-ala anak ala-ala anak mahasiswa ya yang modal 5.000 bisa nongkrong lama gitu. Kalau dulu kan tempatnya terbatas ya. Hanya ada warnet kalau dulu gitu ya. Itu tahan tuh mantengin di warnet atau di tempat yang internetnya agak canggih. Buat apa? Buat nyari link beasiswa. Jadi hampir sama kayak teman-teman yang tadi bahwa kita coba cari karena sebetulnya terutama itu zaman dulu ya, internetnya mungkin sudah lancar di tahun 2008 dan seterusnya itu sudah lancar internet, tapi kalau dibandingin dengan sekarang, kesempatan itu jauh lebih besar lagi gitu ya. Link beasiswa sudah banyak gitu ya. Terus nah kalau misalkan saya cerita dari sisi Korea nih misalnya. Kalau di Korea dan Jepang itu konsepnya agak sedikit mirip gitu, bahwa ada banyak sekali kesempatan untuk misalkan lanjut ke S2, modalnya adalah dengan kayak menawarkan diri gitu sama profesornya gitu ya. Jadi kita punya ide apa dalam penelitian, karena sebetulnya kalau Jepang dan Korea biasanya kan dari zaman dulu mereka sudah aktif kayak website kampus dan yang lain-lain. Jadi yang harus dipersiapkan adalah teman-teman mencari cari lab atau universitas yang ada labnya yang bidang keahliannya tuh sama dengan bidang keahlian kita sebelumnya. Kan di sini mungkin rata-rata sudah S1 gitu ya. Nah, cari bidangnya yang agak mirip dengan kita gitu. Terus kita persiapkan kayak proposal gitu, persiapan proposal. Dan yang harus disiapin adalah sertifikat bahasa Inggris gitu ya, apakah TOEFL ataukah IELTS gitu. Terus yaitu propose gitu, mengajukan proposal, mencari apakah bidang calon penelitian yang akan kita lakukan ini sesuai dengan lab yang mereka miliki. Kalau saya kebetulan di engineering, jadi kalau di Jepang dan Korea biasanya di labnya sendiri mereka itu punya dana-dana untuk penelitian. Nah, kalaupun di luar engineering, saya rasa sekarang ada banyak sekali linknya lewat beasiswa ya.
dan tetap tidak menutup kemungkinan bahwa ada beasiswa, jadi ada beasiswa yang G2G, ada U2U, ada yang dari pemerintah, ada yang dari kampus. Nah, biasanya kalau di Korea itu ada yang sedikit bebas, kayak tadi saya bilang, bahwa masuk ke kampusnya, caranya gimana, cari dari website kampusnya, lihat lab-nya apa, sesuai dengan bidang kita atau enggak. Kira-kira kalau kita ada di sana, kita mau meneliti bidang apa yang sesuai dengan tema dari lab-nya tersebut, gitu ya. Terus kita tanyakan, adakah kemungkinan buat kita untuk melakukan penelitian di situ. Nah, karena mereka terkadang punya dana riset sendiri, jadi biasanya untuk tuition fee itu bisa bayaran kuliah itu bisa kayak dibayarin sama profesornya. Sebetulnya bukan dibayarin profesornya, tapi lebih seperti dana penelitian itu dialokasikan untuk biaya pendidikannya kita dengan kita melakukan penelitian di sana, gitu. Jadi kalau dari saya sih sebetulnya membandingkan zaman dulu dan zaman sekarang, ya zaman sekarang tuh sebetulnya informasi sudah sangat banyak gitu ya. Terus internet juga lancar sekali. Terus udah gitu kalau misalkan kan terutama yang mungkin nggak terlalu friendly itu adalah kalau di Jepang dan Korea kadang mereka pakai untuk informasi kampus dan segala macam ya di luar beasiswa pemerintah, mungkin biasanya menggunakan karakter bahasanya mereka pakai Hangul ataukah ya pakai Hangul biasanya gitu. Mungkin ada agak sedikit kesulitan, tapi kan ada juga pilihan lain untuk ditampilkan dalam bahasa Inggris. Nah, kalau dulu kan mungkin bingung gimana ngartiin dan segala macam. Tapi kan kalau sekarang kayak bikin proposal, ada tuh contekannya dari Google gitu ya. Mau bikin riset penelitian, tinggal googling. Jadi sebetulnya modalnya itu kemauan dan semangat gitu. Jadi dan harus mempersiapkan juga, kayak yang mesti banget disiapin adalah proposalnya. Jadi rencana selanjutnya apa yang mau kuliah di mana, rencananya apa, dan sertifikat bahasa Inggris itu tadi. Biasanya 2 ini yang jadi utama gitu ya. Nah, cerita lagi tentang zaman sekarang. Nah, zaman sekarang juga tes dan segala macam untuk informasi. Kalau dulu mungkin susah ya untuk di beberapa daerah, misalkan nih teman-teman biasanya harus punya sertifikat TOEFL gitu untuk persiapan kuliah ke luar negeri. Nah, kalau TOEFL kan sekarang sudah di kampus-kampus, bahkan sekarang sudah di masing-masing daerah ya. Saya rasa di Sorong pun mungkin sudah bisa akses untuk ujian kayak TOEFL yang mungkin yang online, atau misalkan sudah diselenggarakan oleh kampus-kampus negeri dan sertifikatnya itu diakui gitu. Tapi kan kalau dulu mungkin kalau mau ujian harus ikut jadwal, ujiannya yang internasional ikut ke Jakarta atau ke Bandung atau kemana gitu. Tapi sekarang yang seperti itu gampang. Terus udah gitu gimana lagi misalnya mempersiapkan bahasa Inggris gitu ya. Mempersiapkan bahasa Inggris mungkin teman-teman udah bisa, kalau sekarang ada banyak sekali website untuk belajar bahasa Inggris, untuk tes bahasa Inggris yang gratis gitu ya. Nah, itu bisa daftar aja. Biasanya kan modal daftarnya hanya pakai email. Nah, latihan aja terus, latihan gitu terus gitu. Kalau misalkan cerita mengenai Korea sendiri, kalau misalkan cerita mengenai pengalaman kuliah saya sendiri, sebetulnya ada banyak sekali, mungkin teman-teman juga merasa kayak, wah Korea nih saya mau berangkat ke sana. Dulu saya dan teman saya Vira tuh sering dapat, teman saya terutama ya, karena beliau sempat jadi presiden mahasiswa di Korea, terus saya jadi timnya di bagian pendidikan gitu, saya jadi menterinya. Dan di masa-masa itu kita tuh udah berasa artis karena suka banyak yang nge-add gitu ya di Facebook zaman dulu kan, Facebook. Nanti yang masuk tuh anak SMA, anak SMP nanya, "Kak, enak banget ya di Korea," gitu. Terus, "Kak, aku mau ke Korea nih," gitu. "Tapi aku nggak tahu jurusannya apa," gitu. Sering banget ada yang begitu. Jadi gini, mungkin di kesempatan ini saya bisa jelasin apa yang suka kami bahas dulu ya, saya dan teman saya bahas gitu, adalah kita boleh gitu punya keinginan untuk pergi kemana. Kalau kayak tadi ada Mas
Fahmi bilang, saya dari dulu memang pengennya ke Eropa, oke kejar gitu. Nah, kalaupun memang pengen ke Korea, ya lihat bidang kita sesuai nggak sama bidang yang ada di Korea gitu ya. Kayak misalkan saya tuh bidangnya bahasa Inggris kok, tapi saya mau ke Korea gitu. Itu sebetulnya mau jalan-jalan ke Korea atau mau belajar menimba ilmu bahasa Inggrisnya. Karena kan kalau misalnya kita tahu di Korea mungkin nggak ngomongin tentang bahasa ya, tapi kalau lebih tepat mungkin ke negara lain yang memang native speaker atau menggunakan bahasa itu. Yang ada ya, fenomena belakangan ini itu yang dilihat adalah karena ramenya K-pop dan drakor gitu ya, mungkin ada yang senyum-senyum gitu, senyum-senyum sendiri dengar ya karena habis nonton drakor juga mungkin semalam gitu. Jadi nah itu tadi mau pengen pergi ke Korea tuh boleh sebetulnya, tapi kita lihat lagi gitu. Kita sebetulnya pengen ke sana mampir doang atau pengen kuliah atau pengen apa gitu. Karena kalau misalkan memang pengen kuliah, cari misalnya teman-teman di IAIN apa sih bidangnya yang sesuai misalnya ya. Nanti mungkin ada hukum gitu ya. Mungkin nanti ambilnya yang berbeda, ngambil hukum di Korea atau ngambil yang lain gitu. Tapi ya itu tadi, karena nanti saat kamu tidak punya goals yang kuat mengenai apa yang akan kamu pelajari di situ atau mengenai materi yang akan kamu ambil saat kamu kuliah, kayak tadi kata Mas Fahmi bahwa banyak yang ternyata teman-teman yang tidak berhasil menyelesaikan bukan karena tidak mampu, bukan karena tidak mampu secara finansial, bukan karena tidak mampu secara intelektual, tapi mereka jadi gagal fokus gitu. Jadi karena nanti saat S2 atau terutama di Korea atau terutama kayak mungkin ada yang lain gitu ya, yang engineering, Jepang dan Korea itu punya budaya yang agak sama bahwa kayak harus stay di lab, stay-nya itu dari siang sampai malam sampai sore gitu ya, tergantung budaya dari lab-nya masing-masing. Dan karena biasanya kegiatan penelitian itu lumayan full gitu, jadi kita suka bilang kalau misalkan kita nggak siap, K-pop itu nggak akan bantu kamu di lab nanti penelitian gitu. Siapa yang mau bantu dirinya? Jadi harus dipersiapkan dengan baik, harus punya goals yang udah set goals-nya mau seperti apa dan mempersiapkan diri gitu ya. Terus kalau misalkan cerita dapat apa aja, sebetulnya kalau misalkan tadi, oh ya ini Pak Ismail, saya mungkin berapa menit lagi waktunya? 5 menit mungkin ya? 5 menit lagi ya. Jadi kalau misalkan kita cerita S2 dapat apa aja, sebetulnya selain dapat selembar gelar gitu ya, tapi sebetulnya ada banyak sekali seperti yang tadi sudah disampaikan sama teman-teman yang lain, bahwa belajar ke luar negeri itu kita dapat banyak pengalaman hidup sebetulnya. Jadi dapat pengalaman hidup, terus dapat network, karena bisa ketemu dengan orang-orang yang cukup-cukup hebat juga. Kalaupun kita nggak hebat, atau kalaupun saya nggak hebat, tapi kan ada teman-teman yang lain yang bisa sampai ke luar negeri yang ternyata hebat dan dahsyat gitu ya. Nah nanti kan dari situ muncul networking-nya gitu, muncul jaringannya dari sana gitu. Terus selain itu adalah kita juga harus ingat bahwa saat kita ke luar negeri, kita tuh secara tidak langsung menjadi duta dari Indonesia gitu kan ya. Karena nanti saat teman-temannya tanya, kamu dari mana? Dari Indonesia. Indonesia itu di mana ya? Gitu. Indonesia itu di mana? Indonesia itu di mana? Dari negaramu ada apa ya biasanya gitu kan? Terus, nah saat itu kita harus tahu dong. Nah, jadi secara tidak langsung kita tuh menjadi duta untuk Indonesia juga untuk menyampaikan, oh Indonesia itu ini terletak di sini, punya berapa ribu pulau dan nanti akan dengan begitu akan semakin menyadari bahwa ternyata Indonesia itu kaya sekali gitu. Ternyata Indonesia itu kaya Bhinneka Tunggal Ika, terus udah gitu. Justru kalau saya sendiri semakin mengenali Indonesia setelah saya berada di luar gitu. Karena ketemu banyak sekali teman-teman juga yang dari negara yang lain. Jadi jadi belajar tradisi yang baru, budaya yang baru gitu ya. Terus belajar di luar negeri juga jadi membuka wawasan kita. Kayak tadi teman-teman yang lain sudah sampaikan bahwa kita jadi tahu kultur di negara lain gimana, kehidupan di negara lain gimana. Kita ketemu orang-orang dari negara yang berbeda, kita juga semakin punya punya rasa empati ya,
bisa ngelihat banyak hal, merasakan lebih banyak hal, dan jadi lebih jadi lebih dewasa lah dalam memandang hidup justru ya, karena ada banyak sekali perbedaan yang kita lihat di sekitar kita yang selama ini mungkin kalau misalnya kita di Indonesia kita nggak tahu gitu ya. Kayak misalnya gini, simpel sekali. Kayak misalnya kita kayaknya nggak ada yang nggak setuju deh kalau saya bilang di sini semua orang bilang rendang enak gitu ya. Tapi begitu kita bawain rendang untuk teman kita yang di Korea, mereka yang nggak kuat makannya gitu. Bukan karena rendangnya nggak enak, tapi karena dia tidak terbiasa makan dengan makan dengan ada ininya ya, tidak light untuk mereka, agak berat gitu. Jadi bukan karena taste yang tidak enak, tapi karena itu terlalu berat aja untuk mereka, pedasnya dan segala macam. Atau mungkin ada teman sekamarnya teman saya dulu, ada yang kayak orang biasa aja tuh sama minyak kayu putih, tapi mereka tidak bisa cium bau-bauan seperti itu karena di negaranya dia tidak punya fragrance kayak minyak kayu putih, kayak minyak telon, kayak dan segala macam, itu tidak terbiasa. Itu kan dari simple saja gitu, dari hal-hal yang kecil. Jadi dengan seperti itu kita jadi belajar banyak hal, tahu banyak hal, dan mencoba belajar berempati lebih banyak, karena ternyata di luar kita ada banyak sekali orang yang berbeda gitu, dan kita harus terima perbedaan itu gitu ya, bukan karena mereka tidak mau, tapi karena mungkin tidak terbiasa. Jadi kalau misalkan dari saya sih, kalau dari saya sepertinya itu. Nanti kalau cerita terlalu banyak, mungkin nanti bisa di sesi tanya jawab. Jadi kalau saran dari saya, mungkin untuk teman-teman, kita boleh kuliah dari mana aja, S1-nya, mau negeri kayak mau swasta kayak, semua kesempatan itu terbuka lebar gitu ya. Jadi kalau misalkan kayak tadi kata Kang Yusuf, berapa kali ditolak, coba aja terus gitu. Paling yang taunya diri kita sendiri kan, kita yang ditolak gitu. Walaupun ini sih sebetulnya untuk saya sendiri juga ya, pelajaran untuk saya sendiri, karena tidak segampang dilakukan saat diucapkan seperti ini gitu. Nah jadi siapin dari sekarang, karena sebetulnya kesempatan itu selalu ada. Tapi saat kesempatan itu datang, kitanya siap atau enggak gitu. Jadi kalau misalkan memang punya keinginan untuk melanjutkan sekolah ke luar negeri, ayo siapin dari sekarang. Mulai dari sekarang udah bisa browsing mau ke kampusnya yang mana. Mulai dari sekarang, tadi kayak saya bilang ada ada website gratis untuk belajar bahasa Inggris ya. Mulai dari TOEFL, IELTS, dan yang lain-lain gitu ya, untuk latihan, daftar latihan, belajar gitu. Terus udah gitu, riset proposal kan kalau masih kuliah sekarang nanti bisa konsultasi dengan dosennya di kampus, supaya nanti punya ide yang lebih besar, kira-kira melanjutkan kuliah yang sekarang ini dengan topik yang sama atau topik yang berbeda, kemana sih arahnya gitu. Jadi punya rencana untuk riset penelitian. Dan tetap harus berdoa ya, karena usaha itu juga, semua usaha harus diiringi dengan doa. Dan kalau semuanya sudah diupayakan dengan baik, kalau dicoba terus, pasti ada jawabannya gitu. Jadi segitu aja kalau dari saya. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Silakan kalau misalkan ada pertanyaan. Terima kasih Pak Ismail. Terima kasih Mbak Ica. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih 4 panelis kita. Ada Mas Reza, Mas Fahmi, Kang Yusuf, dan terakhir Baca. Apa yang sudah mengetikkan pertanyaan saya bacakan. Yang pertama dari Hartatia Jasnar, ini di UIN Alauddin, Makassar, jurusan Pendidikan Matematika. Banyak yang bahwa lingkungan sangatlah berpengaruh terhadap diri kita. Kemarin saja, menurut Hartatia, saya punya niat untuk belajar di Pulau Jawa, tetapi orang terdekat, yaitu orang tua, kurang mendukung. Nah, saya sangat besar untuk belajar ke luar negeri, utamanya Jepang. Tapi hingga saat ini persiapan ke sana masih sangat kurang. Sedikit penyemangat di lingkungan sekitar, belajar bahasa pun belum. Sekali-sekali ada semangat membara, pasti ada saja godaan yang membuat semangat padam. Pertanyaan dari Hartatia adalah,
bagaimana cara memotivasi diri sendiri dengan memanfaatkan lingkungan yang kurang dukungan? Nanti masing-masing dijawab. Pertanyaan kedua dari Angela Kanarubun. Selamat siang, saya Angela dari Universitas Pertanyaannya, untuk mempermudah kuliah luar negeri, apakah saya, menurut Angela, perlu pendidikan tidak? Berikutnya pertanyaan ketiga, Akmal, ini Akmal MJ Pendidikan Matematika UIN Alauddin. Pertanyaannya khusus kami, tapi nanti panelis yang lain juga boleh menjawabnya. Saya adalah salah satu orang yang punya mimpi besar untuk studi ke Jerman. Sejak SMP, saya sudah pajang peta Jerman di kamar saya. Mungkin bisa Kak Fahmi dan kakak-kakak yang lain berikan saran dan apa saja yang perlu dipersiapkan untuk kuliah di Jerman dan informasi beasiswa Jerman, dan apakah untuk kuliah di Jerman harus punya sertifikat bahasa kursus Jerman. Untuk sesi pertanyaan yang pertama ini, satu lagi ada 4 dari Kade Ayu Pur. Selamat siang, izin bertanya, menurut apakah untuk kuliah ke luar negeri ada syarat IPK atau syarat lain yang harus kita persiapkan selama kuliah S1? Demikian 4 pertanyaan dari Kadek, dari Akmal, kemudian dari Angela, kemudian pertama tadi dari Tatia. Silakan, Mas Reza. Pertanyaan kedua apa ya tadi, kurang jelas? Pertanyaan kedua ini Mas Reza. Untuk mempermudah kuliah ke luar negeri, apakah itu perlu agen pendidikan atau boleh apply langsung atau seperti apa? Ya, untuk memotivasi diri, kalau saya mungkin sudah lama ya sekolahnya, udah 20 tahun yang lalu, tapi saya lihat dari mahasiswa yang saya bimbing, jadi dari 30-an lebih mahasiswa yang saya bimbing di Swedia, itu lebih dari setengahnya itu berasal dari negara berkembang. Dan yang saya lihat kenapa mereka punya motivasi ke luar negeri itu biasanya mereka memotivasinya adalah karena mereka ingin menjadi bagian dari global dunia. Dalam arti kata gini, saya punya anak bimbing yang menarik, dia dari Ethiopia. Jadi dia itu sebetulnya dia tidak spesifik mau sekolah ke Swedia. Dia bilang saya mau sekolah ke Eropa, kemana saja. Yang penting dia bisa menjadi warga dunia. Nah, kenapa dia bisa menjadi punya motivasi warga dunia? Itu karena ketika dia di Ethiopia, dia sering sekali melihat program-program TV yang cerita tentang kemajuan industri dan teknologi di dunia yang banyak didominasi oleh Amerika dan Eropa. Jadi kalau saya lihat dari dia, simpel saja ternyata dia sering menonton sih kalau di kasus dia ya. Tapi mungkin kita bisa menonton atau membaca tentang perkembangan bidang yang kita sukai. Jadi kalau kita sukanya pertanian, coba lihat di mana pertanian terbaik di dunia. Itu aja kita ikutin. Dan itu yang akan memberi motivasi kita. Kalau kita mau sekolah bidang pendidikan di mana? Kalau bidang engineering di mana? Psikologi di mana? Karena ketika membaca cerita-cerita di bidang itu, saya bukan teorinya, tapi saya lihat itu yang memotivasi anak-anak bimbing saya yang dari negara berkembang tuh terus mau ke Eropa gitu ya. Nah yang kedua, apakah apply sendiri atau lewat jalur pendidikan? Menurut saya sih coba semua cara. Tapi ini juga mungkin nyambung sama pertanyaan keempat soal IPK. Saya lihat betul IPK tidak perlu terlalu besar, tapi paling tidak jangan juga jadi penghalang karena terlalu kecil. Jadi biasa-biasa saja. Tapi yang paling penting saya sarankan adalah bahasa Inggris. Itu menurut saya nggak bisa ditawar. Karena dengan bisa bahasa Inggris, nomor 1 kita bisa lebih mudah cari informasi. Nomor 2 kita bisa berkomunikasi dengan pemberi opportunity. Karena semua korespondensi itu biasanya diawali dalam bahasa Inggris. Dan yang ketiga kita bisa ketika di sana pun itu adalah skill utama kita untuk bertahan. Dan dengan adanya YouTube, internet di mana-mana, saya kira juga kemampuan berbahasa Inggris anak-anak sekarang tidak akan tidak akan berbeda dengan yang katakanlah di kota-kota besar.
Karena dengan internet sekarang kalau kita mau belajar bahasa Inggris dengan dialek apapun, dari dialek Inggris, Amerika, Australia, Texas, North Carolina, New York, you name it, itu kita bisa belajar di internet. Jadi saya pengalaman pribadi ketika saya mengajar di kampus-kampus di daerah, saya pernah ketemu beberapa mahasiswa yang Inggrisnya itu bahkan sebenarnya ini aksen Amerika, kamu belajar di mana gitu. Ternyata dia mengikuti beberapa channel YouTube yang memang YouTubernya itu betul-betul aksennya aksen Amerika, bahkan aksen Amerika bagian selatan gitu ya. Jadi sekarang ini kalau kesempatan dibuka lebar, tinggal gimana kita memanfaatkan. Mungkin itu saja ya dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas. Kan selanjutnya Mas Fahmi. Ya, oke, mungkin kalau dari saya agak sedikit berbeda ya. Kalau saya kan tadi saya cerita saya dari S1 di Jerman dan saya juga tidak dapat beasiswa. Intinya selama saya kuliah, saya biaya sendiri, cuma 8 bulan awal mungkin saya dibiayai orang tua, sisanya saya biaya dengan cari kerja-kerja atau part-time dan lain sebagainya begitu. Jadi intinya kenapa saya bisa berangkat ke Jerman, ya diawali dengan mimpi ya. Dan mimpi itu terus saya pelihara. Dari mulai saya kecil saya sudah punya mimpi itu saya terus pelihara. Saya juga kan ketika SMA-nya di pesantren, saya banyak cerita-cerita. Saya dari kecil memang senang berhayal, mungkin diawali dengan berhayal. Saya ingin menjadi orang seperti ini. Saya suka baca buku biografi orang. Intinya itu mimpi itu yang terus menghidupkan api di dalam mimpi saya untuk terus mendapat informasi dan bagaimana caranya saya bisa sampai ke Jerman. Kalau masalah halangan, tentunya seperti yang mungkin sudah saya ceritakan tadi di awal, saya datang dari keluarga yang dengan tingkat ekonomi yang biasa-biasa saja. Hampir tidak mungkin lah kalau ekonomi keluarga saya itu menyekolahkan saya ke luar negeri. Mungkin untuk beli tiketnya saja orang tua saya mesti jual segala macam. Tapi itu tadi kan ditanya mengenai halangan. Keluarga ibu saya atau orang tua saya pun seperti itu. Mereka bilang, aduh nak, jangan mimpi besar-besar lah. Mimpi seadanya aja, kamu bisa kuliah di Indonesia aja sudah bagus. Gitu. Tapi itu tadi lah, kita maintenance mimpi dengan kita baca-baca buku, kita mendengar cerita tentang sejarah, kita mendengar cerita orang besar. Itu bisa menimbulkan, bisa terus membakar api semangat kita untuk terus bermimpi. Dan jangan khawatir lah, kalau kita berusaha pasti selalu ada halangan. Tapi kalau kita bisa melewati halangan itu, gampangnya gini, kalau itu mudah, semua orang akan bisa melakukannya. Karena itu sulit, hanya orang-orang tertentu saja yang bisa melakukannya. Dan saya pikir untuk menjadi orang-orang tertentu itu yang penting kita bisa fokus dan kita jangan lupa dengan mimpi kita. Jangan takut lah, halangan pasti ada. Yang penting kita yakinkan orang tua kita, minta doa restu sama orang tua kita, ya pasti suatu ketika kita bisalah meraih mimpi itu. Saya cuma 8 bulan aja kok biaya orang tua, saja saya biaya sendiri, bisa fine aja sampai sekarang. Kedua, tadi pertanyaannya mengenai apakah mesti lewat agen atau bisa dengan usaha sendiri. Ketika awal-awal tahun berapa itu ya, tahun 2002-2004 memang mulai banyak agen-agen pendidikan di Indonesia, terutama yang ke Jerman. Kelebihannya lewat agen, ya jelas namanya lewat agen, kita membayar jasa, nanti agennya tersebut akan memberikan fasilitas-fasilitas tertentu terhadap kita, mempersiapkan pendaftaran, penjemputan di negara tujuan, dan lain sebagainya. Tentunya setiap jasa kita mesti membayarkan fee, kan nggak ada yang gratis hari gini. Ya tentu lebih nyaman, tentu lebih nyaman, tapi tentunya konsekuensinya kita mesti siap mengeluarkan uang untuk membayar jasa agen tersebut. Tapi kalau memang ingin modal nekat, dalam artian bonek gitu, ya bisa juga. Orang informasi seperti tadi yang Mbak Ica bilang di internet zaman sekarang udah banyak kok, gimana persyaratan kuliah di Jerman, apa saja yang mesti dilengkapi, sudah bisa semuanya ada informasinya lengkap di internet. Ketiga, kalau memang ingin S1 di Jerman terutama, di Jerman S1 rata-rata hampir 99%, bahkan saya bilang mungkin 100% semuanya memakai bahasa Jerman. Baru ketika S2, kita bisa milih mau kita pakai bahasa Jerman atau memakai bahasa Inggris. Jadi kalau memang berniat untuk S1 di Indonesia di Jerman, ya mesti siap-siap saja untuk belajar bahasa Jerman dari mulai SMA, dari mulai ya sebisa-bisa mungkin lah. Setelah itu nanti kuliahnya, setelah itu sampai di Jerman kita ada namanya ujian persamaan. Setelah lulus ujian persamaan, baru kita boleh kuliah di Jerman. Jadi ini tinggal kita pilih aja lah masalah agen dan atau usaha sendiri. Agen tentu lebih nyaman, lebih tenang, kita nggak usah memikirkan banyak. Tapi secara finansial kita harus siap mengeluarkan lebih. Usaha sendiri mungkin lebih
lebih agak susah, effortnya mungkin lebih banyak, tapi kita mempunyai kepuasan tersendiri, plus secara finansial itu juga mungkin lebih murah lah. Kalau masalah IPK, mungkin saya nggak bisa berkomentar banyak karena saya dari S1 di Jerman, jadi saya waktu itu hanya lulusan SMA. Lulusan SMA pada saat itu yang paling penting nilai NEM kita, kalau saya nggak salah ingat ya, itu kalau merahnya boleh 2, kalau merahnya 2, kalau nggak salah seingat saya itu gampang lah untuk ikut ujian bersamaan. Kalau merahnya banyak, ya agak repot. Itu yang saya ingat. Ya mungkin ya kalau masalah beasiswa tadi pertanyaannya apakah ada beasiswa di Jerman S1 seperti yang sudah saya ungkapkan, S1 mungkin agak sedikit bisa dibilang nggak ada ya setahu saya. Tapi kalau beasiswa untuk S2, S3 tentunya banyak, dari mulai beasiswa nasional seperti LPDP atau beasiswa internasional, DAAD atau yayasan-yayasan tertentu di Jerman pun banyak mengasih beasiswa buat mahasiswa. Mungkin segitu dulu dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan Pak Saiful. Ya, terima kasih Mas Fahmi. Mas Yusuf izin off 5 menit dulu. Silahkan langsung ke Mbak Ica. Silahkan Mbak Ica. Baik, terima kasih Pak Ismail. Jadi kalau tadi yang pertama ya, lingkungan yang kurang mendukung itu bagaimana gitu ya. Kalau saya sebetulnya sama aja sih kayak 2 narasumber sebelumnya. Kalau cobaan itu pasti ada ya saat kita serius mempersiapkan sesuatu tuh godaannya pasti dari mana-mana. Bagus tadi kayak yang sudah disampaikan oleh narasumber sebelumnya bahwa baik Mas Fahmi maupun Kang Reza memang ya itu. Jadi kalau kita teman-teman boleh berangkat dari mana aja, boleh berangkat dari mimpi, boleh berangkat dari drakor, nggak ada yang nyalain ya. Terus teman-teman juga boleh berangkat dari memang sudah punya keinginan atau kayak saya dan teman saya dulu pengen memperbaiki CV-nya gitu ya, bebas. Jadi mau dari mana, awal mula apinya itu boleh dari mana aja. Nah yang penting adalah tadi kayak bagaimana kita maintenance mimpi kita, bahwa sebetulnya tidak ada yang tidak mungkin. Saya juga waktu saya belum berangkat ke Korea, saya mikir, masa sih saya bisa keluar negeri ya gitu. Cuma ya berhubung saya punya, ya itu sebetulnya adalah keberuntungan saya sendiri ya. Saya punya saya punya teman yang sangat menginspirasi mungkin saat itu. Kalau mungkin saya sendiri mungkin saya tidak terfikir gitu ya, mungkin tidak terfikir. Nah jadi kalau teman-teman kayak sekarang ini ada banyak sekali kegiatan yang ada banyak sekali kegiatan yang kalau misalkan kita bilang kayak seperti ini ya, ada seminar-seminar inspirasi dan yang lain segala macam gitu. Jadi ada banyak sekali kesempatan untuk mendengarkan informasi-informasi seperti ini gitu. Jadi tidak peduli dari mana awal mula apinya atau dari mana awal niatannya kan pengen sekolah lanjut kuliah ke luar negeri gitu kan ya. Ya dengan macam-macam permasalahan lingkungan, misalkan keluarga, ya itu set aja dulu goals-nya dan tetap berusaha, karena nanti dengan keseriusan itu ya mungkin sudah tahu kalau sebetulnya ya Allah itu tidak pernah tidur. Jadi dari sekecil apapun usaha yang kita lakukan pasti akan ada balasannya. Apalagi kalau misalnya kita berusahanya dengan rajin terus-terusan, tidak mungkin nggak ada jawabannya. Jawabannya itu pasti sudah ada. Bisa aja jawabannya itu saat itu atau jawabannya nanti gitu. Tapi pasti ada jawabannya gitu. Jadi boleh mulai dari mana aja. Boleh mulai dari mimpi, pengen ke negara itu, punya cita-cita mau punya penelitian yang besar, punya cita-cita pengen jadi pemenang Nobel mungkin ya gitu. Boleh berangkat dari mana aja dengan ya perjalanan itu tidak mungkin cuma lurus-lurus aja gitu. Jadi kalau misalnya ada permasalahan dengan keluarganya atau apa segala macam, mungkin bisa dijelaskan dengan baik gitu ya, mencari solusi. Jadi permasalahan dengan keluarga sendiri sebetulnya itu akan akan ada hikmahnya gitu nanti ya. Mulai dari bagaimana bernegosiasi dengan keluarganya, meyakinkan bahwa bisa tinggal di luar negeri gitu, meyakinkan bahwa bisa mandiri, tidak ada ayah ibunya gitu ya. Mungkin kan hal-hal yang kecil-kecil seperti itu, atau kan kayak tadi dibilang bahwa nggak punya dana nanti mau gimana gitu, meyakinkan orang tuanya gitu. Itu kan berarti kita belajar sesuatu dong, kita belajar ilmu bernegosiasi dan mencari informasi yang lengkap dan jelas dan mencari solusi untuk diri kita sendiri untuk menyelesaikan masalah itu. Nah itu
itu tuh sebetulnya melatih mindset kita. Jadi kalau misalkan kamu punya masalah, kamu coba selesaikan, karena itu akan menjadi modal kamu. Saat kamu keluar negeri, kamu akan punya masalah yang lebih besar lagi gitu. Dan kamu sudah punya modal menyelesaikan satu masalah sebelum kamu berangkat, untuk modal kamu dengan masalah-masalah yang lain di luar negeri nanti gitu ya. Karena ada macam-macam nanti hidup sendiri di luar, perbedaan culture, perbedaan suhu, perbedaan cuaca dan segala macam gitu. Jadi jangan berkecil hati, jalan aja terus gitu ya. Kalau saran dari saya sih gitu. Terus kalau misalkan tadi ngobrolin tentang IPK, sepertinya saya rasa udah jelas bahwa nggak perlu harus tinggi sekali. Yang jelas gini, ada banyak sekali, kita lihat dulu kita kan tadi saya bilang boleh awalnya dari cita-citanya, boleh dari mana aja, mau lihat negaranya, mau lihat bidang keilmuannya, atau mau lihat apa gitu ya. Nah nanti kita lihat dari masing-masing negara itu kan kita lihat semuanya kan ada persyaratan. Terus teman-teman juga mungkin bisa cek bahwa beasiswa itu ada macam-macam, mulai dari beasiswa pemerintah gitu ya, G2G, G2U, dari kampus ke kampus gitu. Terus udah gitu ada juga beasiswa yang dari kampusnya kayak saya dulu gitu, atau juga ada juga di Korea juga banyak, misalkan ada beasiswa dari perusahaan Samsung, atau misalkan ada dari Koika dan yang lain-lain. Jadi banyak sekali listnya. Itu baru satu Korea doang. Tadi teman-teman yang di Eropa udah cerita ada segala macam, ada DAAD dan yang lain-lain gitu ya. Ada linknya ke sana. Nah, lihat di sana rata-rata tuh biasanya kalau di Indonesia IPK 3 atau 3,5 gitu ya, atau 3 itu bisa ya tergantung tadi, kita lihat dulu. Karena kalau misalnya saya bilang 3 lolos, saya mungkin nggak sampai 3,5, tapi itu tidak menjadi persyaratan. Tapi untuk di yang lain, saya nggak bisa pakai itu. Karena kan mungkin persyaratannya adalah 3,5. Jadi lihat dulu persyaratan dari persyaratan dari si kampusnya apa gitu ya. Jadi tapi nggak ada salahnya kalau dari sekarang sudah dimulai untuk mempersiapkan IPK yang baik gitu. Terus yang terakhir, tadi ada perlu atau enggak agen pendidikan ya, kalau untuk ke Korea, misalkan ke Korea, ke Jepang tadi ada website dan segala macam, bisa berangkat sendiri sebetulnya, maksudnya sudah mulai bisa cari kontak profesor gitu ya. Profesor di Korea itu available dikontak melalui web gitu ya. Jadi webnya, mukanya, fotonya ada di sana, bidang keilmuannya ada di sana, dan si email itu tuh berfungsi gitu, bisa dikirim email gitu. Ya, tapi ngirim emailnya jangan sembarangan, jadi harus tahu dulu apa yang bisa ditawarkan dari diri kita gitu ya. Jadi kalau misalkan pakai agen pendidikan, ya itu tadi sih, saya rasa sih pendapat dari Kang Reza dan juga Mas Fahmi tadi sudah disampaikan bahwa ya boleh, tapi boleh silakan, tapi ya tentu berbayar gitu ya. Dan sebetulnya dengan, kalau versi saya pribadi sih, dengan kesempatan yang teman-teman punya, maksudnya kan kita nggak cerita bahwa semua punya finansial yang cukup gitu dengan agen pendidikan gitu ya. Dan kita ceritanya beasiswa, bahwa ya boleh aja, dengan cara apapun untuk luar negeri, salah satunya dengan agen pendidikan, tapi sebetulnya sendiri juga bisa gitu ya. Apalagi kalau misalkan dapat beasiswa misalnya dari pemerintah, kayak dari Departemen Keuangan, LPDP gitu ya, beasiswa presiden dan yang lain-lain gitu ya. Silahkan gitu. Nah itu juga nantinya akan bergerak sendiri gitu, akan melakukan kayak mulai berangkat, mempersiapkan, cari dorm dan segala macam ya. Modalnya tadi itu ada Instagram, ada Facebook, ada kayak kakak-kakak yang di sini dulu ada ini Perhimpunan Pelajar Indonesia di luar negeri, ada PPI, tinggal dikontak aja gitu, dikirim email dan segala macam. Jadi saya rasa sih ya itu tadi boleh dengan cara yang macam-macam, dan sendiri pun sebetulnya tidak apa-apa, pasti bisa gitu. Terima kasih. Ya, Mbak Ica, ada pertanyaan. Seberapa penting kita menguasai bahasa Korea atau bahasa negara tujuan? Karena mungkin saja pembelajarannya dalam bahasa Inggris, tetapi interaksi dengan masyarakat ya tentu kita memerlukan bahasa setempat. Seperti apa kondisinya kalau itu di Korea, Mbak? Oke. Baik, kalau untuk di Korea sendiri, karena waktu itu saya dan teman saya itu mulai dari S2. S2 itu untuk di perkuliahan memang lebih banyak menggunakan bahasa Inggris, dan profesornya sudah cukup siap. Tapi kalau misalkan ada yang SMA mungkin di sini terus mau S1 di sana, harus menguasai bahasa Korea, karena untuk S1 itu wajib bahasa Korea. Nah, untuk bahasa Korea sendiri, kalau misalkan saat kita
saat kita ke sana, biasanya untuk mahasiswa asing, itu akan disediakan kelas bahasa Korea sampai level basic, levelnya beginner aja gitu ya. Levelnya beginner, nanti disediakan di sana untuk kalau misalkan S2 ya, S2 dan S3, itu ada free biasanya untuk belajar bahasa Korea, dari kampusnya disediakan sama kampus, tapi ya itu tadi hanya untuk level beginner. Dan untuk kebutuhannya seperti apa, kalau misalkan teman-teman berangkat S1 itu wajib. Tapi kalau misalnya teman-teman S2 tidak begitu wajib ya, memang akan lebih baik kita mengetahui dan bisa gitu bahasa mother language-nya dari tempat yang kita datengin. Karena kan nanti kalau kita ke pasar gitu ya, mau nanya-nanya, mau minta diskon, mungkin kalau kita ngomong bahasa Inggris agak sulit karena di Korea juga kalau dulu saya di sana sih ada banyak sekali mereka tidak terlalu friendly dengan bahasa Inggris. Kalau misalnya kita di jalan naik ojek gitu, emangnya masih bisa bilang no gitu, nggak ngerti. Kalau di sana mereka malu gitu buat ngomongnya. Jadi akan lebih baik kalau misalkan bisa bahasa Korea. Tapi kalaupun tidak punya skill bahasa Korea, kan sebetulnya karakternya bahasa Korea itu bisa dipelajari sendiri ya, bisa dipelajari sendiri sedikit-sedikit hanya untuk baca dan yang lain-lain. Nanti misalnya sudah sampai di sana bisa bisa diperdalam lagi dan bisa sambil belajar. Terutama untuk kampus-kampus yang ada di Seoul itu rata-rata profesor di sana memang dari luar negeri, jadi bisa berkomunikasi dengan baik menggunakan bahasa Inggris. Tapi kalau misalnya dapetnya di daerah, misalnya kayak saya dulu misalkan di Jinju gitu, di daerahnya lagi, sebagian besar sudah bisa, tapi masih ada juga yang tidak familiar dengan bahasa Inggris, mungkin sudah sepuh profesornya dan yang lain-lain. Jadi kalau misalkan punya kesempatan untuk bisa belajar atau mempersiapkan diri, tentu itu akan lebih bagus. Gitu. Itu aja. Terima kasih Pak Ismail. Ya, terima kasih Mbak Ica. Kang Yusuf sudah bergabung bersama kita lagi. Ada 3 pertanyaan, Kang. Yang pertama adalah bagaimana menguatkan motivasi walau lingkungan tidak mendukung. Yang kedua adalah ketika belajar ke luar negeri, apakah kita pakai agen atau bagaimana pandangan Akang tentang itu. Yang terakhir adalah karena kecuali mungkin Inggris maupun Amerika atau Australia punya bahasa pertama adalah bahasa Inggris, maka kira-kira kalau ke negara-negara yang tidak berbahasa Inggris seperti Swedia, Jerman, Korea, dan sebagainya, apakah kita harus menguasai bahasa setempat? Itu 3 pertanyaan, Kang. Mohon kesediaannya untuk memberi respon. Ya, yang ketiga, ya kalau di Belanda kebetulan memang 99% masyarakatnya bisa bahasa Inggris, jadi saya nggak ada kendala dengan bahasa. Selama kita bisa berbahasa Inggris, saya kira itu sudah cukup ya untuk survive, baik di perkuliahan maupun di kehidupan. Itu untuk case di Belanda. Ya kalau di negara lain, saya kira kalau di akademik mungkin mereka pakai bahasa Inggris untuk sebagian darinya, tapi untuk lingkungan kegiatan day to day, saya kira mungkin penguasaan bahasa lokal juga akan membantu proses komunikasi. Nah, selanjutnya terkait agen atau pribadi, saya nggak pernah pakai agen, jadi nggak punya pengalaman. Tapi saya kira sih kalau memang memungkinkan sendiri, ya apalagi dengan informasi yang sudah lengkap ada di mana-mana, di internet, di website kampus, dan itu cukup jelas, sangat jelas sebetulnya, dan beberapa kampus bahkan juga menyediakan jasa konsultasi langsung, jadi kita bisa menelpon atau ditelepon, apalagi sekarang dengan Zoom dan sebagainya. Saya kira media komunikasi untuk memperjelas apa-apa yang butuh kita tanyakan sudah sangat mudah. Jadi saya sih preferensi kalau memang mau menikmati prosesnya dengan langsung sendiri, itu akan punya pengalaman yang cukup menarik. Yang pertanyaan pertama tentang gimana kita udah punya tekad tapi mungkin lingkungan atau keluarga tidak full support ya. Saya kira sih teman-teman semua kan sudah cukup dewasa ya, sudah selesai S1 atau akan selesai S1, dan pada posisi usia tersebut sejatinya teman-teman sudah memiliki kemandirian dalam pengambilan keputusan. Apalagi kalau kita mencari beasiswa, sebetulnya tidak ada constraint dari pihak-pihak manapun karena memang secara full akan dibiayai oleh beasiswa tersebut. Tapi lain hal kalau memang ada hal-hal yang sifatnya sangat personal, mungkin ada orang tua yang sakit dan sebagainya sehingga tidak bisa jauh, saya kira itu tentu butuh diperhatikan ya, kita juga tidak bisa ego.
Tapi kalau memang tidak ada, saran saya kejar saja mimpinya, yakinkan bahwa semua akan baik-baik saja, dan yakinkan kalau pasca selesai kuliah nantinya akan mengubah keadaan diri kalian, diri teman-teman maupun diri keluarga juga ke depannya atau dampak. Terima kasih. Saya sebagai minoritas Muslim gitu, misalnya di Korea Selatan, karena di Korea Selatan kan memang kalau seperti yang kita ketahui bahwa Islam atau Muslim itu jadi minoritas di sana ya, karena tidak banyak yang beragama Islam. Tidak ada yang perlu ditakuti sebetulnya, apalagi dengan internet dan juga kecanggihan teknologi sekarang ini. Untuk azan mungkin tidak, misalnya ke Korea Selatan ini pengalaman saya misalnya ya. Misalnya kita di Indonesia tuh dalam 1 hari 5 kali kita dengar azan gitu di masjid. Mungkin kalau di Korea nggak bisa dengar itu. Tapi kalau dulu kita tinggal download aja aplikasi Muslim Pro, dia bisa ngasih tahu kita jam untuk sholat di setiap waktu gitu ya. Di 5 waktu sholat gitu. Terus atau mungkin kayak waktu saya baru sampai di sana, saya sempat tinggal di Suwon. Di Suwon itu mungkin orang Muslimnya yang pakai kerudung itu hanya beberapa aja. Kalau menurut teman saya yang udah duluan di sana. Jadi saat saya di sana tuh orang-orang emang saat kita di sana orang tuh ngelihatnya kepalanya sampai muter lagi ke belakang gitu karena kita pakai kerudung. Dan musim panas dia tuh bingung, ini kok panas-panas malah pakai kepalanya ditutup, kenapa sih gitu. Kalau menurut saya pasti awalnya kita butuh adaptasi ya, tapi kan lama-lama kita jadi kita jadikan itu sebagai sesuatu yang menyenangkan. Caranya gimana? Adalah dengan setiap orang nanti akan pasti tanya, itu apa di kepala kamu, itu apa di kepala kamu, sehari ketemu orang lain ditanya lagi, tanya lagi. Nah itu tadi kayak saya bilang, itu adalah kesempatan kita menjadi duta untuk negara kita. Dan mungkin itu juga adalah salah satu kesempatan kita untuk mengenalkan Islam sama teman-teman yang ada di sana gitu. Dengan Ajoshi atau Ajuma yang ada di sana yang tanya ini apa gitu ya. Jadi dengan begitu kan orang mungkin mereka jarang melihat ini. Terus mereka juga nggak tahu Islam itu apa ada negara lain atau apa gitu. Nah itulah saat kita memperkenalkan juga tentang Islam itu apa gitu. Jadi Jadi tidak perlu takut dengan kita jadi minoritas. Mungkin itu adalah kesempatan kita untuk kita belajar dan kita juga menjadi duta untuk negara kita, untuk agama kita sendiri, untuk kita memperkenalkan Islam itu apa ke orang lain, terutama kalau misalnya saya cerita saya pakai kerudung di negara yang minoritas Islam gitu. Jadi itu adalah kesempatan untuk mencari pahala sebanyak-banyaknya sebetulnya. Jadi tidak ada yang perlu ditakuti dengan menjadi minoritas. Paling ya itu tadi, kayak karena itu minoritas, jadi mungkin kalau bulan puasa kamu tidak akan menemukan tempat makan yang ditutup-tutup tirai karena orang lain nggak ada yang puasa gitu ya. Terus azan tidak selalu ada selama 5 waktu, itu karena memang minoritas gitu. Terus harus cari makanan halal misalkan ya, ini dari sisi agama mungkin harus cari makanan halal yang mungkin tidak banyak tersedia gitu, jadi harus mencarinya ke tempat-tempat tertentu. Nah kalau yang diceritain yang masalah yang lain ada banyak sekali, cuma tadi kayak kembali lagi ke saya bahas di awal bahwa jadikan itu sebagai sesuatu yang menyenangkan gitu, dan anggaplah kamu menjadi duta untuk agamamu dan juga untuk negaramu. Saya rasa sih itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Ica. Mungkin dari Kang Yusuf, Kang, ketika berada di Belanda tentu karena kita punya kurang lebih sharing history yang sama dulu, mungkin ada kaitannya. Bahkan anak muda mungkin Belanda tidak paham lagi bahwa Belanda pernah interaksi dengan Indonesia di masa lalu dan sebagainya. Tentu banyak hal-hal yang secara personal Kang Yusuf punya pengalaman dengan masyarakat di sana. Silakan Kang. Ya, ya betul kata Mas Ismail ya. Jadi kalau di Belanda kan orang juga udah tahu Indonesia ya kebetulan. Jadi mereka juga tahu kita penduduk masyarakat mayoritas Muslim. Jadi mereka juga tahu beberapa kebiasaan kita seperti nggak makan babi, seperti nggak minum alkohol, seperti berpuasa di bulan Ramadan, maupun beberapa prinsip-prinsip lain. Jadi kalau saya sih melihat di luar negeri sih kebanyakan penduduknya ya tentu pasti ada pihak-pihak yang nyeleneh ya. Cuma mayoritas itu mereka menghargai perbedaan. Jadi sama kita stand still gitu ya dengan prinsip kita, ya kita tetap bisa berkomunikasi, bergaul dan sebagainya. Kayak teman-teman saya kan bule, mereka minum alkohol ya, saya enggak. Tapi kan bukan berarti kita tidak berteman gitu ya. Ketika mungkin lagi ngumpul ya mereka minum bir,
saya minum air putih atau minum jus. Saya kira di situ kita belajar juga menempatkan posisi kita dengan tepat, dengan terus menjaga apa yang kita yakinin. Lainnya memang sebagai minoritas tanda kutip, ya tentu pada akhirnya itu jadi proses pendidikan ya buat kita, karena ternyata jadi minority ini suatu hal yang challenging juga. Ketika teman bule semua gitu, teman kulit putih semua, kita coklat sendiri gitu atau dan sebagainya. Tapi saya kira itu jadi satu pengalaman yang menarik ya. Jadi ada proses adaptasi, proses saling menghargai, proses kita menjaga diri, dan itu saya kira satu pengalaman yang menurut saya sangat menarik. Mungkin itu Mas Ismail. Terima kasih Kang Yusuf. Mas Fahmi, ada respon Mas terkait dengan ini pengalaman-pengalaman tentu ketika kita beradaptasi dengan budaya Indonesia sangat jauh bahkan berbeda sama sekali dengan budaya-budaya orang di Jerman. Ya kalau kita di Indonesia ya seperti tadi kata Mbak Ica, kita ada buka puasa bersama, lalu di Jerman ya tidak punya tradisi itu, tapi kita nyari sendiri di PPI atau pengajian atau di mana, bahkan kadang-kadang kita dengan orang Indonesia bersama orang Malaysia nyari Idul Fitri dan sebagainya. Atau mungkin Mas Fahmi bisa share pengalaman ketika berada di Berlin sana atau di Stuttgart. Silakan Mas Fahmi. Iya, terima kasih. Kalau buat saya pribadi, ketika kita bicara mengenai minoritas di luar negeri, menurut saya akan ada 3 model yang biasanya orang Indonesia atau orang asing lakukan. Model pertama, karena mereka tidak bisa beradaptasi, mereka akhirnya kembali ke hanya bermain dengan lingkungannya, bermain dengan teman-teman satu negaranya, kembali ke komunitas pengajian, atau kembali ke komunitas kebaktian, atau komunitas-komunitas mengenai ujian, mengenai buku-buku, mengenai pekerjaan. Ya, karena mereka orang lokal, ya kita mesti bergaul dengan orang lokal. Ya, hal-hal itu saya terapkan juga ketika saya sekarang tinggal di Beijing. Saya sudah 4 tahun tinggal di Beijing. Kemampuan bahasa Cina saya mungkin bisa dibilang 0, tapi ya saya berusaha menjadi diri saya sendiri. Sebagai Muslim, saya sampaikan ke kawan-kawan saya, ke rekan kerja, ke bawahan, ke atasan. Mereka pun respect, mereka pun akhirnya akhirnya mereka malah ingin belajar. Ketika kadang-kadang mereka sudah punya prejudis tertentu terhadap Muslim. Muslim itu seperti ini. Tapi kok kamu lain, Fahmi, gini-gini. Ya itu kan itu apa kontak-kontak semacam itu amat sangat bagus menurut saya untuk kita menjelaskan Muslim ala kita, Muslim rahmatan lil alamin atau Muslim ala Indonesia, ya semacam itulah. Itu yang sering saya alami. Ketika saya entah ke Rusia atau saya tinggal di Beijing sekarang, saya pernah juga ke Afrika, ya gitulah. Jadi intinya yang penting be yourself, jangan malu mengungkapkan Anda Muslim, tapi ya jangan gimana ya. Kita tahu kita umat terpilih kalau di Al-Quran seperti itu, tapi intinya kita menyampaikannya dengan cara yang enak, dengan cara yang persuasif. Ketika kita disampaikan bahwasanya agama lebih bagus juga, mereka akan ofensif. Kita nyampaikannya defensif saja, pelan-pelan mereka akan sangat terbuka. Banyak teman-teman saya yang bahkan sekarang ikut pelan-pelan, ikut ke pengajian, walaupun mereka belum non-Muslim, tapi mereka ingin tahu lebih dalam. Mereka semakin mempunyai respect yang lebih tinggi terhadap Islam dan lain sebagainya. Hal-hal itu sudah sering saya alami ketika saya tinggal di Munchen atau tinggal di Cina saat ini. Itu aja yang mungkin bisa saya sampaikan. Terima kasih Mas Fahmi. Selanjutnya Mas Reza, mungkin ada respon sekaligus closing statement. Kita sudah di jam 3.46. Nanti saya akan mohon Mas Fahmi, Kang Yusuf, dan juga Mbak Ica memberikan closing statement. Silahkan Mas Reza. Ya mungkin udah dijelaskan semua ya, apalagi Ica yang pakai kerudung mungkin tantangannya lain sama yang laki-laki ya. Karena yang laki-laki orang bisa tebak, nggak mesti tebak kita orang Indonesia atau orang Islam. Tapi mungkin pengalaman saya saja memang melihat dari orang-orang, sebetulnya kalau saya lihat di Belanda atau terutama di Swedia, kadang-kadang orang dalam tanda kutip ketika mengomentari negatif dengan minoritas itu biasanya bukan karena hal-hal yang sifatnya kultural atau religius ya, tapi biasanya sifatnya pergaulan. Contoh misalkan ketika orang terlambat datang ke meeting, ketika orang berwudu dengan mengotori kamar mandi gitu ya. Jadi hal-hal yang seperti itu yang biasanya annoying. Jadi saran saya sih kita behave mengikuti kultur setempat yang memang sebetulnya bukan kultur yang baik, bahkan mungkin lebih Islami ya, menjaga kebersihan misalnya itu kan
sebetulnya nilai-nilai Islam gitu. Jujur, tidak bohong, itu juga nilai-nilai Islam yang saya pikir kalau itu kita lakukan, orang juga akan respect sama kita. Mungkin yang saya sedikit bukan berbeda lah, yang saya pikir pengalaman saya yang unik adalah, saya nggak tahu ya, tapi saya nggak berniat kontroversi atau apa, tapi dari pengalaman saya mungkin juga kita perlu memilih ketika kita tinggal lama di Eropa misalkan atau di beberapa tempat, untuk juga melihat pendapat dalam beragama dari ulama-ulama yang memang berpengalaman dan mengetahui keadaan di tempat tersebut. Untuk gampangnya gini lah, kalau saya melihat kadang-kadang ketika kita berislam ala Indonesia, itu belum tentu membuat situasi lebih mudah ketika kita di Eropa yang musimnya 4. Tapi kalau kita misalnya merujuk ke ulama-ulama Turki yang ada di sana, yang mereka juga mengalami, artinya banyak orang Islam yang bermazhab Turki itu tinggal di negara-negara yang 4 musim, ada musim dinginnya, nah itu kadang-kadang saya mendapatkan hal-hal yang lebih practicable lah. Detailnya saya bukan ustadz, tapi kurang lebih begitu. Mungkin teman-teman yang di UN lebih paham, tapi saya sebagai pelaksana saja begitu. Jadi closing statement saya adalah bahwa ke luar negeri itu pertama memang semuanya motivasi di kita, tapi secara praktis sih saya cuma satu saja, bahasa Inggris dan kemampuan berkomunikasi. Karena itu yang akan mempermudah kita ke luar negeri dan mempermudah kita bertahan di luar negeri, dan mudah-mudahan kita bisa kembali dengan hasil. Mungkin itu saja Mas Moderator, Mas Ismail. Ya, terima kasih Mas Reza, Bapak Ibu Saudara-saudari. Catatan penting dari Mas Reza adalah tentu banyak hal yang berbeda dengan kita, tetapi sejauh mana kemampuan kita beradaptasi itu sebuah hal yang perlu kita lakukan supaya bisa tetap survive, kita menuntut ilmu dengan baik, tetapi tidak merubah kepribadian kita. Silakan Mas Fahmi, mungkin ada closing statement. Ya, atau kita lewati Mas Fahmi dulu. Kang Yusuf, mungkin di bagian akhir ini ada yang boleh disampaikan sebagai closing statement? Siap. Oke, jadi yang pertama, ya saya menyemangati lah semua teman-teman semua yang punya niat baik untuk mendapatkan pendidikan lebih baik, tapi tidak hanya pendidikan, tapi juga pengalaman dan jejaring yang saya kira akan sangat-sangat baik. Jadi yang pertama, kalau memang sudah punya mimpi, kata novel 5CM, gantung mimpinya 5 cm tepat di depan kita. Mudah-mudahan jadi kekuatan buat kita, jadi energi buat kita buat mengejar mimpi tersebut. Yang kedua, kalau memang sudah punya mimpi, punya rencana, pastikan kita punya lingkungan, teman-teman kita, teman dekat, sahabat, keluarga yang juga mendukung. Karena lingkungan itu adalah energi positif yang nanti bisa membuat kita menghasilkan energi untuk mencapai mimpi tersebut. Yang ketiga, saya selalu meyakini nggak ada mimpi yang terlalu tinggi, yang ada usaha yang terlalu sedikit atau doa yang kurang banyak. Jadi kalau memang punya mimpi, kejar mimpi itu sebaik mungkin, insya Allah akan ada selalu jalannya. Dan yang terakhir, harapan saya, teman-teman yang datang ke sini paling nggak di Jumat siang ini sudah punya motivasi, sudah punya semangat, sudah punya keinginan untuk memulai. Langkah paling sulit dalam memulai mimpi adalah memulai itu sendiri. Jadi memulai les bahasa Inggris, memulai membuat aplikasi, atau memulai mencari tahu mau kuliah di mana, memulai mencari tahu beasiswa seperti apa yang cocok buat kita dan bagaimana persyaratannya, itu selalu jadi berat. Ya mudah-mudahan teman-teman semua sukses selalu dalam keberkahan, dan mudah-mudahan semua ilmu yang nanti didapatkan bisa bermanfaat untuk diri teman-teman, keluarga teman-teman, maupun lingkungan, bangsa, dan negara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Yusuf. Satu hal yang saya catat dari Kang Yusuf ini adalah portofolio. Jadi adik-adik sekalian, kawan-kawan sekalian, ketika mau melamar beasiswa atau mendaftar ke sebuah perguruan tinggi, jangan datang dengan tangan kosong, tapi apa yang telah Anda lakukan di masa lalu yang kira-kira bisa diperkuat untuk keperluan masa depan Anda. Silakan Mbak Ica, closing statement. Baik, terima kasih Pak Ismail. Sebentar ya. 3, oke.
Jadi ada beberapa nih kalau dari saya. Yang pertama sih saya terima kasih dulu sama Jalar yang sudah mengundang saya hari ini gitu ya. Karena Jalar ini atau saya bisa ada di sini ini adalah bukti dari sebuah networking gitu ya. Kalau enggak saya nggak bisa ketemu sama teman-teman yang sudah hadir hari ini gitu lewat Zoom. Jadi kalau beberapa dari saya mungkin sharing aja. Jadi yang pertama itu sama sebetulnya sama kayak yang lain, bahwa utamanya adalah kalau sudah punya mimpi, kejar mimpinya gitu ya. Di tengah jalan pasti akan ada banyak rintangan. Kayak tadi saya bilang, kita bisa berangkat dari mana aja, mulai dari mulai dari suka kotanya, mulai dari suka materi kuliahnya, mulai suka penelitian di tempat itu, atau mulai dari mana boleh, silahkan. Bisa memulai kesukaannya dari mana aja. Terus yang kedua, kesempatan itu sebetulnya selalu ada. Nah, masalahnya adalah saat kesempatan itu terlewat satu kali gitu ya, dia pasti akan datang lagi. Masalahnya adalah saat kesempatan itu datang lagi, kitanya udah siap atau belum. Nah, untuk mempersiapkan diri saat kesempatan datang kembali adalah gimana caranya kalau mau sekolah ke luar negeri, mulai cari informasi. Selanjutnya adalah siapin bahasa Inggrisnya, mulai dari sekarang. Cara-caranya tadi saya sudah sebutin ya, mulai yang saya sampaikan semua rata-rata modalnya cuma kuota internet doang sama jaringan gitu ya. Semua yang disaranin adalah gratis gitu. Yang kedua adalah sekarang teman-teman misalkan mau lanjut S2, bisa berubah jurusannya atau masih jurusan yang sama gitu ya. Jadi lihat kayak tadi sudah disebutin sama Pak Ismail bahwa portofolio diri. Jadi kita mau kemana? Kita mau meneliti bidang riset selanjutnya ini mau tentang apa gitu ya. Itu sudah mulai dipersiapkan dari sekarang. Satu bahasa Inggris, satu juga proposal. Terus yang lain adalah untuk millennials, untuk teman-teman yang ada adalah don't kill your curiosity gitu ya. Jangan dibunuh rasa penasarannya. Jadi kalau penasaran dikejar terus gitu. Ini sebetulnya saya belajar dari teman saya sih, bisa ngomong kayak begini. Saya tuh belajar dari teman saya. Jadi jangan dibunuh rasa penasaran. Jadi kalau kamu penasaran akan sesuatu, kamu cari jawabannya apa, kenapa sih gitu ya. Karena itu akan membangun mindset dan cara berpikirnya. Terus yang mau saya pesanin lagi bahwa adalah saat kamu mengambil tingkat pendidikan yang lebih tinggi, kamu tidak akan serta-merta jadi kaya. Jadi kalau kata profesor saya dulu, S2 itu bukan akan langsung jadi orang kaya gitu. Enggak, bukan itu ceritanya. Tapi pendidikan akan membuat kamu lebih bijaksana. Lebih bijaksana itu gimana? Setiap menit kita bikin keputusan. Nah, kalau kita nggak bijaksana, kita akan ambil keputusan yang merugikan orang lain gitu ya, yang egois, yang lebih banyak mudaratnya gitu. Nah, jadi dengan pendidikan, insya Allah akan membuat Anda menjadi orang yang lebih bijaksana, karena setiap menit kita bikin keputusan gitu ya. Jadi setiap keputusan kita, insya Allah akan lebih baik, dipikirin baik-baik gitu. Terus yang terakhir adalah untuk teman-teman di Sorong atau dimanapun tempatnya, mau katanya kita di atau mungkin ada teman-teman yang lain, misalnya ada yang dari Kalimantan atau ada yang di ujung Pulau Jawa, ada yang di ujung Sumatera gitu ya, ada yang dari Aceh dan segala macam. Semua punya kesempatan yang sama. Modalnya itu kayak tadi saya bilang adalah internet, kuota gitu ya. Jadi jangan takut bahwa Anda tidak mendapatkan kesempatan atau tidak terlihat, karena usaha yang dilakukan itu adalah sama sebetulnya. As long as you have an internet in your hand gitu ya, kamu masih punya Android, kamu cuma punya laptop, nggak masalah. Yang penting kamu punya jaringan internet atau jaringan ya seperti itulah ya. Saya rasa juga millennials tuh jago, dia tahu sih. Saya ngerti banget kalau misalnya saya cerita, saya sekarang di kampus, sekarang kuliah online, mahasiswa saya itu suka nggak ada sinyal, tapi kan mesti tahu di mana tempat bisa dapat sinyal, di mana yang jaringannya agak bagus gitu ya, modalnya dari situ doang. Jadi cari dan usaha dan sertai dengan doa. Kalau dari saya sih itu, terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Ica, terima kasih semua para panelis kita, Mas Reza, Mas Fahmi, Kang Yusuf, dan Mbak Ica. Sebelum saya serahkan kembali ke host, ke Mas Adit, saya mohon kesediaan Ketua HMJ Pendidikan Matematika Fakultas Tarbiyah UIN Alauddin selaku panitia teknis untuk memberikan sepatah kata sebelum kita tutup webinar kita pada siang hari ini. Silakan Akmal Riswandi.